Tes, tes, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Azkia Nur Aulia Putri, anggota tim PKL PT RSKK dari SMKN 2 Bandung, selaku moderator di workshop hari ini. Minggu kemarin dari workshop RPL, kita sudah membahas materi tentang build responsive website with HTML, CSS, dan JavaScript. Kita sudah mempelajari materi tentang pengenalan dasar-dasar web development seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Minggu ini, kita akan membahas tentang modern JavaScript dan responsive web development. Untuk workshop hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Raditya Dwinata dan Arya Aminuddin. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri, yang terdiri dari beberapa materi, yaitu dasar-dasar JavaScript, sintaks dasar JavaScript, function, object dan array, project web dengan HTML, CSS, dan JavaScript, membuat sintaks HTML untuk mengubah tampilan, membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan, membuat sintaks JavaScript untuk mengubah tampilan, dan proyek akhir responsif SPA. Lalu, dilanjutkan dengan praktik dari pemateri, yaitu penjelasan proyek website yang dikerjakan dan progress report pada minggu kelima. Lalu ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 10 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja kita langsung ke materi. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Aditya Dinata dari SMK Bina Dukun Nusantara Tasikmalaya. Saya di sini untuk mempresentasikan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi, izin sesuatu. Yang pertama, pengenalan dasar-dasar JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan membuat halaman web lebih dinamis dan interaktif, merupakan bagian integral dari penggunaan web modern dan CSS. Karakteristik JavaScript. Eh, yang pertama, interaktif, memungkinkan pembuatan fitur seperti animasi, validasi formulir, respon terhadap input pengguna, fleksibel, dapat digunakan di berbagai platform, termasuk hardware, server, dan aplikasi mobile. Dynamics mampu mengubah konten dan gaya halaman web secara real-time tanpa perlu membuat ulang halaman. Sejarahnya dikembangkan oleh Brendan Eich pada tahun 95 saat bekerja di Netscape Communication Corporation. Awalnya bernama Mocha, kemudian berubah menjadi LiveScript dan akhirnya menjadi JavaScript. Perkembangannya pada tahun 96, Microsoft mengembangkan versi JavaScript. Mereka sendiri yang disebut JScript untuk Internet Explorer 3.0. 97 JavaScript distandarisasi oleh ECMA Internasional dengan nama ECMAScript. Pada tahun 2009, dirilis ECMAScript 5 dengan penambahan fitur seperti metode strict mode dan metode array yang baru. Pada tahun 2015, dirilis ECMAScript 6 yang membawa perubahan signifikan termasuk penambahan let, counts, row function, dan kelas. Membangun aplikasi web yang responsif dan dinamis, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, memungkinkan pengembang untuk mengubah struktur konten dan gaya elemen HTML secara dinamis. Respon interaksi pengguna seperti klik, hover, atau input keyboard memungkinkan pembuatan antarmuka yang responsif, membuat animasi transisi dan efek visual lainnya untuk meningkatkan estetika dan interaktivitas halaman web. Mengambil dan mengirim data ke server di latar belakang tanpa perlu membuat ulang halaman memungkinkan pembaruan konten secara real time dan framework seperti React Native. Pengembang dapat
membuat aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript. Menggunakan Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi sistem server yang scalable dan efisien. Membangun aplikasi web yang responsif dan dinamis dengan pengalaman pengguna yang ditingkatkan memungkinkan pengembang untuk mengubah struktur konten dan gaya elemen di HTML secara dinamis. Merespon interaksi pengguna seperti klik hover atau input keyboard menjadi pengguna yang responsif, membuat animasi transisi dan efek visual lainnya untuk meningkatkan estetika dan interaktivitas halaman web. Node.js. Pengenalan Node.js adalah runtime environment open source yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript di luar browser, terutama di sisi server. Contoh framework front-end JavaScript ada React, Angular, Vue, Svelte, Nuxt, dan Next. Framework back-end JavaScript ada Express.js, Next.js, Hub.js, Adonis, sama Koa.js. Kesimpulannya, JavaScript adalah bahasa pemrograman utama dalam pengembangan web modern, berperan penting di front-end, back-end, dan mobile development, membuatnya sangat fleksibel dan kuat. Dengan framework seperti React, Node.js, dan React Native, JavaScript mempermudah pengembangan aplikasi web interaktif dan real-time. Ekosistem JavaScript terus berkembang menjadi pilihan utama bagi pengembang di seluruh dunia. Dasar-dasarnya merupakan langkah penting untuk berkarir di bidang web development dan teknologi berbasis aplikasi modern. Sekarang kita belajar sintaks JavaScript. Sintaks adalah aturan penulisan kode dalam JavaScript. Tujuannya adalah mempermudah pengembang dalam menulis dan membaca kode. Struktur dasarnya JavaScript dibaca dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Variabel. Variabel pada JavaScript digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data. Dalam JavaScript, penulisan variabel bisa dibagi menjadi tiga cara, yaitu menggunakan kata kunci var, const, dan let. Var digunakan sebelum standarisasi ES6, cakupannya global. Let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah, block space. Const digunakan untuk variabel yang nilainya tetap atau konstan. Tipe data JavaScript. Yang pertama, string, yaitu bentuknya teks, contohnya hello, dan biasanya dimasukkan ke dalam sebuah string, ke dalam sebuah tanda kutip. Yang kedua ada number, angka, contoh 1, 2, 3, boolean, benar atau salah, contoh true, false, array, kumpulan data, contohnya kumpulan angka yang dimasukkan ke dalam sebuah kurung. Objek data dengan pasangan kunci dan nilai. Contoh nama sama dengan John, umurnya 25. Operator pada JavaScript, jenis operator aritmatika. Contohnya ada di sini, ada aritmatika perbandingan dengan logika. Percabangan JavaScript digunakan untuk membuat keputusan dalam kode. Struktur dasarnya adalah if. Kondisinya sama dengan kondisinya jika benar, else kondisi juga jika kondisi salah. Perulangan JavaScript digunakan untuk menjalankan kode secara berulang jenis perulangan. For perulangan dan jumlah tertentu, while perulangan dalam kondisi tertentu. While perulangan yang dijalankan minimal sekali. Kesimpulannya, JavaScript memiliki sintaks dasar yang mudah dipahami. Variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, dan fungsi adalah langkah awal untuk menguasai JavaScript. Praktis secara konsisten akan membantu dalam menguasai sintaks ini. Function JavaScript, blok kode yang dapat digunakan kembali. Struktur dasar function, nama function, kode simpan, memanggil fungsi, nama fungsi. Kita masuk ke pendalaman JavaScript. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dengan function, kita dapat mengatur kode agar lebih terstruktur, dapat digunakan kembali, dan mudah dibaca.
Kegunaannya meningkatkan efisiensi kode, memudahkan pemeliharaan kode, mendukung konsep try, don't repeat yourself. Jenis-jenis function, function declaration, function ini didefinisikan dalam kata kunci function dan memiliki nama. Jenis-jenis function pada JS, function expression atau anonymous function, function yang didefinisikan sebagai ekspresi biasanya tanpa nama. Nah, medially invoked function expression atau WIV, function yang langsung dieksekusi saat dideklarasikan. Objek dalam JavaScript, objek adalah kumpulan properti yang berbasis key value pair dan metode yang mewakili satu entitas atau data kompleks. Array dalam JavaScript, objek adalah kumpulan properti dan metode yang memiliki satu entitas atau data kompleks. Menghapus elemen terakhir menggunakan poke, menyaring array menggunakan filter. Jadi kesimpulannya, function mempermudah penggunaan ruang kode dan mendukung struktur kode yang lebih rapi. Objek memungkinkan kita menyusun data yang lebih kompleks dan properti dan metode. Array adalah cara efektif untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dan berbagai metode yang membantu pengelolaannya. Kita masuk ke project web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat website sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript untuk menampilkan data pegawai dan paging API endpoint berikut. Hasil akhirnya seperti yang terlihat di sini akan menjadi seperti ini dan kodenya seperti ini. Jadi styling dasar ini diperuntukkan untuk keseluruhan pada selektor dan juga menggunakan style pada selektor tag body. Styling dasar ini diperuntukkan untuk tag nav, main, dan juga button. Button di sini berarti seluruh tag button pada HTML. Style dasarnya akan seperti ini. Selain berikut diperuntukkan untuk spesifik tag button memiliki kelas show button untuk fetching data dan button delete untuk menghapus data user. Pada kode JavaScript, pertama kita membuat sebuah variabel dengan nama employee yang berisikan array kosong. Variabel ini nantinya akan menampung data pegawai setelah di-trigger oleh button untuk di-get. Lalu kita juga menangkap node dengan button di DOM method get element by ID untuk button yang akan berfungsi trigger button untuk fetching dari data pegawai dari API. Lalu pada kode berikutnya, setelah kita menangkap node button pada variabel button, kita memberikan event listener pada button tersebut. Kita diklik, maka akan mengeksekusi fetching data dari API dan terus data tersebut ke variabel employee melakukan pengecekan kalau terdapat data employee. Maka remove elemen HTML yang memiliki ID no data dan menjalankan fungsi render data yang membawa argumen data employee. Lalu selanjutnya, kita membuat fungsi untuk merender data HTML dengan arrow function berikut ini. Di mana pertama kita membuat ngedump dengan kode selektor pada tag key body. Lalu pada key body tersebut kita panggil properti HTML mengisikan mapping untuk iterasi dan manipulasi data employee dan merender tag HTML yang berisikan data employee dengan timlet string literal. Lalu pada button delete kita berikan inline event handler on click untuk menjalankan fungsi delete that. Dan terakhir, kita membuat fungsi delete data untuk menghapus data pegawai dari tabel. Pada fungsi ini, kita menggunakan library string alert, di mana kita ketika user menekan tombol delete, maka akan muncul alert untuk melanjutkan aksi atau tidak. Jika iya, maka data akan dihapus dan terdapat kondisi di mana ketika datanya sudah kosong, untuk kita manipulasi BOM untuk menunjukkan data terminal yang akan mengisi tabel bahwasanya data tidak ada. Jadi kesimpulannya pada kesempatan ini kita telah membuat website sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk data pegawai dan menggunakan paging API secara asinkronus atau await. Dan kita juga memberikan functionalitas lainnya yaitu dapat menghapus data tersebut dari tabel. Jadi juga kita mencoba menerapkan library Alert. Membuat sintak HTML untuk mengubah tampilan. Jadi
Sebenarnya HTML adalah Hypertext Markup Language, berfungsi untuk membuat struktur dan konten halaman web. Elemen HTML digunakan untuk menampilkan teks, gambar, link, tabel, formulir, dan lain-lain. Struktur dasarnya seperti ini. Elemen teks ada heading hingga untuk judul dan subjudul paragraf untuk teks biasa. Judul utama ini adalah paragraf pertama, subjudul paragraf kedua dengan teks deskriptif. Elemen gambar dan link. Contoh pengkodean untuk elemen gambar, link menggunakan image atau image source, image.jpg, alter deskripsi gambar. Elemen list daftar berurutan ordered list, daftar tidak berurutan unordered list. Contoh seperti ini. Jadi elemen form daftar berurutan ordered list menggunakan tag dengan OL, daftar tidak berurutan unordered list menggunakan OL. Contohnya seperti ini. Tips menggunakan HTML yang baik. Gunakan struktur yang rapi dan terorganisir. Pastikan setiap elemen memiliki penutup kurung. Tambahkan komentar untuk dokumentasi kode. Jadi kesimpulannya, HTML adalah kerangka dasar dari halaman web. Halaman web. Elemen-elemen HTML dapat digunakan untuk membuat tampilan yang informatif pelatihan. Coba buat halaman sederhana dan hanya menggunakan HTML. Membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan. Komentar CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa untuk mengatur tampilan halaman web. Memisahkan antara konten HTML dan tampilan CSS membuat halaman lebih menarik, terstruktur, dan responsif. Keuntungan menggunakan CSS memperindah tampilan web, konsistensi desain di seluruh halaman, mudah dikelola dan diperbarui, mendukung animasi dan transisi. Sintak dasarnya adalah selector, property sama dengan value. Selector selector adalah elemen yang diberi gaya. Properti adalah jenis gayanya, seperti contoh warna, ukuran, margin, dan lain-lain. Value nilai properti tersebut. Contoh H1 propertinya color, eh, value-nya blue, font size 24 pixel. Selektor CSS jenis selektor ada elemen selektor, ada H1 P gitu. Dengan div ada class selector, class name, ID selector dengan pagar ID name. Group selector seperti H1 dan P. Properti CSS, warna dan background, color, background color, font, dan text. Font size, text align, font family, tata letak, margin, padding, border, dan display. Kesalahan umum penulisan CSS, selektor yang terlalu spesifik, tidak menggunakan eksternal CSS, tidak memanfaatkan CSS script dan flexbox, lupa menutup kurung. Jadi kesimpulannya, CSS adalah kunci untuk tampilan yang menarik. Gunakan eksternal CSS untuk kode yang bersih, pelajari flexbox, script, dan animasi untuk desain modern. Kita masuk ke pengantar JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk web yang dinamis, bisa mengubah konten, gaya, dan perilaku halaman web. Membuat halaman web interaktif. Cara menggunakan JavaScript untuk styling. Satu, mengakses halaman elemen HTML menggunakan get element by ID, query selector, dan lain-lain. Dua, mengubah gaya elemen. Mengatur properti CSS melalui elemen .style. Tiga, menambahkan kelas CSS dinamis menggunakan kelas list.add atau kelas list.toggle. Mengakses halaman HTML dengan JavaScript. Const title sama dengan dokumen get element by ID setelah saat style.color blue untuk mengubah warna, text title.style.font size
untuk mengubah ukuran teks. Cara mengubah properti CSS const box sama dengan dokumen dot query selector dot box box style background color red box style dot border radius sama dengan 10 pixel box style padding 20 pixel. Menambahkan dan menghapus kelas CSS baris button dokumen dot query selector button button and even listener click button kelas list toggle aktif. Kesalahan umum dalam styling dengan JavaScript terlalu banyak kode di elemen style, lupa menambahkan event listener, tidak menggunakan klase untuk gaya yang kompleks. Jadi kesimpulannya, JavaScript dapat mengubah tampilan dengan fleksibilitas tinggi, gunakan class list untuk mengatur gaya yang dinamis, eksplorasi event handling untuk interaksi yang lebih kaya. Kita masuk ke akhir proyek SPA. Jadi pertama, dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi konsep dan implementasi dari single page application, teknologi yang digunakan serta cara untuk membangun aplikasi yang responsif dan optimal. Definisinya, singkatnya single page application atau disingkat juga SPA adalah jenis aplikasi web yang memuat satu halaman tunggal, di mana konten dinamis berubah tanpa keharusan untuk membuat halaman baru dari server. Pendekatan ini dapat memberi pengalaman pengguna yang lebih halus dan responsif. Jadi keunggulannya, SPA menawarkan beberapa keunggulan seperti akurasi dalam pengalaman pengguna, kecepatan loading lebih baik, kemampuan bekerja secara offline, dan pengurangan beban server setelah traffic jaringan berkat pengurangan permintaan ke server. Jadi perbandingannya dengan aplikasi tradisional adalah perbedaan utama antara SPA dan aplikasi tradisional terletak pada cara pengelolaan halaman. Aplikasi tradisional biasanya memuat ulang halaman selanjutnya untuk navigasi, sementara SPA tetap pada halaman yang sama dan memuat konten baru secara dinamis, menjadikannya lebih cepat dan efisien. Jadi teknologinya menggunakan React.js. Jadi React.js adalah salah satu pusaka atau library JavaScript paling populer untuk membangun SPA. Dan pendekatan komponen React memudahkan pembuatan antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah dikelola. Penerapan state management dan life cycle methods memungkinkan pengembang untuk mengontrol komponen dengan efisien. Framework CS seperti Tailwind, CS, dan Bootstrap. Jadi dalam pengembangan SPA menggunakan framework seperti Tailwind, CSS, dan Bootstrap untuk mempercepat pengembangan desain antarmuka yang responsif. Tailwind menyebutkan kelas utilitas untuk menciptakan desain yang fleksibel, sementara Bootstrap menawarkan komponen siap pakai yang mudah digunakan. Media queries dan breakpoints. Media queries adalah teknik CSS yang memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Dengan menetapkan breakpoints, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi berfungsi dan baik-baik di perangkat desktop maupun mobile, meningkatkan pengalaman pengguna. Strukturnya, folder struktur dalam proyek React. Struktur folder yang baik dalam proyek React sangat penting untuk menjaga teraturan dan kemudahan pemeliharaan. Direkomendasikan memisahkan folder berdasarkan fitur atau komponen dengan folder untuk komponen, utilitas, dan aset yang terpisah. Pendekatan ini membuat aplikasi dan pengelolaan kode lebih efisien serta meningkatkan kolaborasi di antara tim pengembangan. Komponen dalam pengembangan SPA. Komponen adalah bagian dasar dari aplikasi React yang dapat digunakan kembali. Pengembang harus fokus pada pembuatan komponen kecil dan terpisah yang bertanggung jawab untuk bagian tertentu dari UI. Dengan cara ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah untuk diuji serta di-manage. Pengelolaan state dengan use state dan Redux. Pengelolaan state adalah kunci untuk aplikasi yang interaktif. React menyediakan hook use state untuk memperbarui state lokal dalam komponen. Namun untuk aplikasi yang lebih kompleks, Redux dapat digunakan untuk memelihara set global sehingga semua komponen dapat mengakses dan memperbarui state secara konsisten.
routing, penggunaan React Router. Jadi React Router adalah pusaka yang memungkinkan pengembang untuk mengelola aplikasi dalam single page aplikasi dengan cara yang mudah. Pusaka ini memungkinkan untuk mendefinisikan rute dalam aplikasi dan menentukan komponen yang harus dirender berdasarkan URL, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih seamless. Navigasi dalam single page application menggunakan React Router memungkinkan pengguna berpindah antar halaman tanpa memuat ulang seluruh aplikasi dan menggunakan link komponen. Pengembang dapat membuat navigasi yang responsif dan intuitif yang mempersempit waktu dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dynamic Route dan Massive Routes. Dynamic Routes memungkinkan pembuatan rute berdasarkan parameter yang diambil dari URL yang sangat berguna untuk aplikasi yang memiliki konten yang berubah. Nested Routes memungkinkan pengembang untuk membuat struktur route yang lebih kompleks dan membuat subhalaman di dalam halaman utama, menjaga kerapihan dan keteraturan navigasi. Optimasi single page application, lazy loading dan code splitting. Lazy loading adalah teknik yang memungkinkan pemuatan komponen atau halaman hanya saat diperlukan dan secara signifikan dapat meningkatkan waktu muat aplikasi. Code splitting di sisi lain bagi kode menjadi potongan-potongan kecil sehingga bagian yang diperlukan yang dimuat pada awalnya mengoptimalkan konsumsi sumber daya. Strategi SEO dalam single page application. Sini strategi SEO untuk SPA berbeda dari aplikasi tradisional karena kontennya SPA seringkali tidak tersedia yang dapat dijalankan penggunaan server side rendering atau SSR atau static site generation SSJ dengan Next.js bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan visibilitas SEO dan hasilkan konten yang sudah dirender untuk beberapa search engine. Handling API request dengan requery. Requery adalah pusaka yang sangat membantu dalam pengolahan pengambilan data dan caching dalam aplikasi React. Dia menyediakan API yang mudah digunakan untuk mengeksekusi permintaan get dan post, serta menganalisis pengelolaan state to rate data dengan efisiensi, meningkatkan performa dan pengalaman pengguna. Jadi kesimpulannya, pengembangan single page application itu membutuhkan pemahaman yang kuat tentang struktur aplikasi, penggunaan state, routing, dan optimasi. Dan menggunakan teknologi dan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan aplikasi yang responsif, cepat, dan user friendly. Mungkin dilanjutkan dengan laporan saya waktu kunjungan ke PTL Kota Puncelut. Kita lanjut. Di sini ada terisi. Ada UX Home Automation, setup worker, dan hasil resolusi. Pertama, UX Home Automation. Jadi, UX Home Automation adalah sebuah replika dari alat yang bisa diaplikasikan dengan tujuan sebagai media pembelajaran yang dibentuk khusus para siswa atau siswi SMK dengan tujuan mempelajari kerangka alat yang sudah terpasang pada papan kit dan tentunya sudah termasuk ke dalam IoT. IoT juga dibantu dengan upaya untuk mengaplikasikan bidang industri 4.0. Salah satunya melalui desain sistem home automation yang dikemas secara sederhana supaya bisa diikuti oleh para siswa. Jadi penerapannya seperti kasus ini diberikan sistem penerangan saklar, lampu dan sumber penerangan stiker yang dibuat smart layout IoT. Tujuannya siswa bisa memahami dan mereplikasi sendiri sistem home automation berbasis IoT yang sederhana. Ini adalah konsep besar IoT, ada sensor, dilanjutkan ke server menggunakan koneksi internet, lalu dieksekusi oleh aktuator. Cara kerja home automation melalui input yang dilanjutkan dengan output ini adalah dua hal yang selalu ada dalam IoT. Sistem terdiri dari dua perangkat utama, perangkat input yang ada di home automation adalah saklar dan perangkat output yang ada di home automation adalah lampu dan steker. Keduanya tidak terhubung kabel listrik langsung, komunikasinya terjadi via internet. Saklar aplikasi dan itu ke WMOS ke server uh, server, uh, eh, uh, eh, uh, 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 untuk di eksekusi oleh aktuator.
Jadi server berfungsi sebagai penengah yang mencocokkan data on atau off dari input dan kondisi di database lalu meneruskan perintah ke kuartal. Jadi eh, masalah yang nyata yang terjadi di sini adalah lampu tidak menyala meskipun indikator alat menunjukkan tanda berfungsi. Saklar kontrol tidak berfungsi dan semestinya. Worker tidak terset up dengan baik. Device dan ROMs tidak diregister dan tidak ditambahkan dengan baik. Yang kita lakukan adalah eh, setup worker lokal agar device bisa didaftarkan untuk menambahkan rules dan pastikan worker agar selalu menyala 24 jam. Register masing-masing komponen di welcome automation pada aplikasi Waxing agar device bisa ditambahkan rules. Dilanjutkan dengan testing controller menggunakan MQTT box untuk mengecek apakah komponen sudah saling terkoneksi dan bisa saling merespon. Yang terakhir, jika sketch sudah dikonfigurasi sebelum upload program. Kita lanjutkan ke section 2, yaitu setup worker. Jadi pertama adalah download dan extract source code. Simpan ke directory yang mudah diakses. Contoh home user, projects, worker, home auto. Copy file.env.example menjadi .env, lalu isi variabel kritis seperti rmq_url, mq_host, mq_username, mq_password, dan MAC address. Jalankan worker dengan perintah go run name.go di terminal dari directory project dan pastikan for sudah disetting ke 8000 sudah sesuai. Lalu daftarkan worker ke aplikasi Wuxing menggunakan alamat host dan port 8000 untuk registrasi di fast dan roles. Selanjutnya dilanjutkan dengan testing komponen menggunakan MQTT box. Di sini kita buka MQTT box, buat MQTT client baru, set broker URL ke MQTT slash iwkrmp.pptk.id, lalu klik connect. Pastikan status berubah menjadi connected atau hijau. Kita tambahkan subscriber, masukkan topik seperti sensor home auto atau dengan QS 0. Panel ini akan menerima data sensor yang dikirim sistem home automation secara real time. Klik add publisher, masukkan topik kuartal, file type-nya biarkan default, input value dengan format .id. Jadi kita masukkan .id dari device yang akan kita testing dengan indikator 0 atau 1 untuk perintah on atau off. Kita klik tombol publish, maka koneksi berhasil merespon akan muncul di panel subscriber. Sensor auto menandakan komen berhasil diterima dan diproses oleh sistem. Itu tandanya kita sudah berhasil testing si device untuk berhasil berfungsi. Jadi hasilnya adalah si lampu dari home automation berhasil menyala dan controller berfungsi. Sudah kita uh, berhasil menyalakan. Dengan catatan, setelah monster menyala, komponen IWK harus diregister dan ditambahkan rules agar IWK dapat dikontrol dengan baik menggunakan saklar ataupun mobile device. Jadi yang kita pelajari adalah worker sebagai perantara agar device bisa berjalan. Pentingnya worker harus tetap berjalan agar IWK dapat menyala. Jika IWK tidak dapat menyala atau tidak bisa dikontrol, kemungkinan workernya yang tidak berjalan. Nah, yang terakhir, testing komunikasi antar komponen menggunakan MQTT box. Tentu memastikan semua node saling terhubung dan saling merespon. Sekian dari saya. Terima kasih untuk sebelumnya. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini berlangsung selama 15 menit. 10 sampai 15 menit.
Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise
Baik, untuk sesi tanya jawab, saya izin akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan pemateri yang sudah ikut membagikan ilmunya, juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Untuk workshop hari ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.